Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarmudia, NIM 40123 dari kelas 4D mata kuliah Hukum Laut Internasional. Dalam video ini saya akan menjelaskan pembagian wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1980. Laut memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Laut menjadi jalur perdagangan, sumber pangan, serta tempat eksplorasi sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi. Namun, tanpa aturan yang jelas, banyak konflik terjadi akibat perebutan wilayah laut antar negara. Untuk menghindari konflik dan mengatur pemanfaatan laut secara adil, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Konvensi Hukum Laut UNCLOS pada tahun 1982. UNCLOS mengatur batas-batas wilayah laut yang dapat diklaim oleh suatu negara dan hak-hak yang menyertainya. UNCLOS 1982 membagi wilayah lautnya menjadi beberapa zona utama, yaitu yang pertama, laut teritorial, kedua, zona tambahan, yang ketiga, zona ekonomi eksklusif, yang keempat, landasan kontinen, yang kelima, laut lepas. Nah, mari sekarang kita bahas satu persatu secara lebih rinci. Yang pertama, laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah yang diukur sejauh 12 mil laut atau 22,2 km dari garis pangkal suatu negara. Wilayah ini merupakan bagian dari kedaulatan penuh negara pesisir, yang berarti negara tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Kedaulatan ini tidak hanya mencakup perairan di atasnya, tetapi juga dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Oleh karena itu, negara pesisir memiliki hak sepenuhnya untuk menerapkan hukum nasionalnya di wilayah ini, termasuk dalam hal keamanan, eksplorasi sumber daya, dan perlindungan lingkungan laut. Adapun hak dan kewajiban negara pesisir di laut teritorial. Sebagai pemilik wilayah laut teritorial, negara pesisir memiliki beberapa hak penting, yakni antara lain, yang pertama, membuat dan menegakkan hukum nasional. Negara berhak untuk menerapkan hukum domestiknya di wilayah ini, termasuk dalam bidang keamanan dan pertahanan, perikanan dan sumber daya laut, navigasi dan lalu lintas kapal, perlindungan lingkungan, dan konservasi laut. Yang kedua, negara pesisir mengatur terkait dengan kebijakan perikanan dan eksplorasi sumber daya. Negara pesisir memiliki hak eksklusif untuk menangkap ikan, mengeksploitasi minyak dan gas bumi, serta mengelola sumber daya laut lainnya di perairan ini. Kapal asing tidak boleh melakukan aktivitas penangkapan ikan atau eksplorasi sumber daya tanpa izin dari negara yang bersangkutan. Ketiga, mengontrol lalu lintas kapal. Negara pesisir berhak mengatur lalu lintas kapal yang melintasi laut teritorialnya, termasuk menentukan jalur pelayaran yang aman. Jika ada kapal yang dianggap mengancam keamanan atau melakukan aktivitas ilegal, negara pesisir berhak menghentikan, memeriksa, atau bahkan menangkap kapal tersebut. Nah, meskipun negara pesisir memiliki kedaulatan penuh di laut teritorial, UNCLOS 1982 tetap memberikan hak kepada kapal asing untuk melewati perairan di dalam kondisi lalu lintas damai. Lalu lintas damai ini adalah hak bagi kapal asing untuk melewati laut teritorial sebuah negara tanpa harus meminta izin, asalkan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara pesisir. Namun, dalam lintas damai, kapal asing tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang melanggar hukum, seperti latihan militer, penangkapan ikan, serta pencemaran lingkungan. Nah, jika kapal asing ini melanggar aturan tersebut, maka negara pesisir berhak mengambil tindakan hukum,
termasuk mengusir kapal, menangkap awak kapal, atau bahkan menuntut ganti rugi. Yang kedua, zona tambahan. Zona tambahan adalah wilayah laut yang terletak di luar laut teritorial dengan batas hingga 24 mil laut atau 44,4 km dari garis pangkal. Berbeda dengan laut teritorial di mana negara memiliki kedaulatan penuh, di zona tambahan negara tidak memiliki kedaulatan secara menyeluruh, tetapi tetap diberikan hak untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tertentu. Tujuan dari zona ini adalah untuk mencegah dan menghukum pelanggar yang terjadi di wilayah laut teritorial suatu negara. Hak negara pesisir di zona tambahan, meskipun bukan wilayah kedaulatan penuh, negara pesisir dapat bertindak dalam beberapa aspek tertentu di zona tambahan ini, yaitu yang pertama terkait dengan bea cukai, kedua imigrasi, ketiga perpajakan, dan keempat karantina kesehatan. Nah, contohnya di zona tambahan ini sering digunakan oleh penyelundup narkoba dan sindikat perdagangan manusia karena mereka berusaha untuk menghindari pengawasan ketat yang ada di laut teritorial. Oleh karena itu, negara seringkali melakukan patroli atau operasi keamanan di wilayah ini. Nah, sebagai contoh, jika ada kapal asing yang dicurigai membawa narkoba atau imigran ilegal, pihak berwenang di negara pesisir dapat mengejar, memeriksa, atau bahkan menangkap kapal tersebut sebelum memasuki laut teritorial. Hal ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran hukum yang dapat mengancam keamanan nasional. Nah, di beberapa zona tambahan, Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut Indonesia sering melakukan patroli guna mencegah penyelundupan narkoba dari negara-negara tetangga. Dengan adanya zona tambahan, negara pesisir dapat lebih mengontrol dan mencegah pelanggaran hukum yang dapat berdampak buruk bagi keamanan nasionalnya. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah wilayah laut yang membentang hingga 200 mil laut atau 370,4 km dari garis pangkal suatu negara. Zona ini memberikan hak khusus kepada negara pesisir untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya, baik yang berada di permukaan, kolam air, dasar laut maupun tanah di bawahnya. UNCLOS 1982 menetapkan bahwa negara pesisir memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di ZEE, tetapi tidak memiliki kedaulatan penuh seperti di laut teritorial. Artinya, negara lain tetap memiliki beberapa kebebasan di wilayah ini, dengan tetap menghormati hak negara pesisir. Sebagai pemilik ZEE, negara pesisir memiliki berbagai hak eksklusif dalam pemanfaatan wilayah ini. Berikut adalah beberapa hak utama yang dimiliki negara pesisir. Yang pertama, hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. Negara pesisir berhak penuh untuk mencari, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di dalam ZEE. Ini mencakup sumber daya alam hayati seperti ikan, biota laut, dan biota laut lainnya, serta sumber daya alam non-hayati seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral di bawah laut. Yang kedua, membangun fasilitas laut lepas pantai. Selain mengelola sumber daya alam, negara pesisir juga memiliki hak untuk mendirikan beberapa fasilitas di ZEE, seperti anjungan minyak dan gas bumi untuk mengeksploitasi cadangan energi bawah laut, pembangkit listrik tenaga ombak dan tenaga angin sebagai sumber energi terbarukan, konstruksi lain yang mendukung penelitian kelautan dan eksplorasi sumber daya laut,
Ketiga, hak untuk menjaga kelestarian dan mengatur sumber daya laut. Negara pesisir bertanggung jawab untuk melestarikan ekosistem laut dan mencegah eksploitasi berlebihan di ZEE. Beberapa langkah yang bisa dilakukan meliputi menetapkan kuota penangkapan ikan untuk menjaga populasi ikan agar tetap seimbang, melarang atau membatasi penggunaan alat tangkap yang merusak seperti pukat harimau, melakukan penelitian ilmiah untuk mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Meskipun negara pesisir memiliki hak eksklusif atas sumber daya alam di ZEE, UNCLOS 1982 tetap memberikan beberapa kebebasan kepada negara asing. Seperti yang pertama, hak kebebasan untuk berlayar dan terbang. Negara asing tetap memiliki kebebasan untuk melintas secara damai di perairan ZEE. Ini berarti kapal-kapal dagang, kapal perang, maupun pesawat terbang dari negara lain boleh melewati wilayah ini tanpa memerlukan izin khusus, asalkan tidak melakukan aktivitas yang melanggar hukum dan mengancam keamanan negara pesisir. Yang kedua, hak peletakan kabel dan pipa bawah laut. Negara asing juga memiliki hak untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut di ZEE, misalnya untuk jaringan komunikasi internasional atau pipa gas lintas negara. Namun, sebelum melakukan aktivitas ini, negara asing harus meminta izin dan berkonsultasi dengan negara pesisir agar tidak mengganggu kepentingan nasional negara pemilik ZEE. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan ZEE adalah pencurian ikan oleh kapal asing. Di Indonesia sering terjadi kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal asing, terutama yang berasal dari Vietnam, Tiongkok, dan Thailand. Untuk menegakkan hukum dan melindungi sumber daya lautnya, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai tindakan tegas, seperti menangkap dan menyita kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, menenggelamkan kapal asing yang melanggar hukum sebagai efek jera, meningkatkan patroli laut untuk menjaga perairan ZEE dari aktivitas ilegal. Tindakan ini merupakan bentuk implementasi dari hak-hak negara pesisir yang diatur dalam UNCLOS 1982, sekaligus menjadi upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya laut bagi generasi mendatang. Yang keempat, landasan kontinen. Landasan kontinen adalah perpanjangan dasar laut dari daratan suatu negara yang dapat mencapai 200 mil dari laut atau lebih hingga 300 mil laut, jika memiliki karakteristik geologis tertentu. Negara berhak mengeksploitasi sumber daya mineral dan biologis yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya. Negara dapat mendirikan fasilitas eksplorasi seperti anjungan minyak. Negara tetap bisa berlayar di atas wilayah ini, tetapi tidak boleh mengeksploitasi sumber daya di laut. Contohnya, Indonesia mengajukan perpanjangan landasan kontinen di Samudra Hindia untuk memperluas hak eksplorasi sumber daya alamnya. Yang kelima, laut lepas. Laut lepas adalah wilayah laut yang berada di luar 200 mil laut dari garis pangkal dan bersifat internasional.
Jadi di laut lepas ini semua negara bebas berlayar, menangkap ikan, dan melakukan penelitian ilmiah. Dapat memasang kabel bawah laut dan mendirikan platform penelitian. Namun, karena laut lepas tidak dimiliki oleh negara manapun, banyak terjadi pelanggaran. Seperti yang pertama, penangkapan ikan yang berlebihan yang mengancam kelestarian spesies laut. Yang kedua, pencemaran laut akibat tumpah minyak dari limbah industri. Yang ketiga, pembajakan kapal oleh kelompok kriminal internasional. Contoh kasusnya adalah perampokan di perairan Somalia yang menjadi ancaman besar bagi kapal dagang yang melewati laut lepas dari Samudra Hindia.